Indonesia yang kita cintai ini juga ramah dengan semua orang, termasuk agama-agama yang nakal itu. Tapi sesungguhnya orang-orang luar itu kadang-kadang tidak tahu diri. Kita ini suka membangun tembok ketimbang membuat jembatan. Ada wilayah yang disebut wilayah salah paham. Yang kedua, paham salah itu dilawan. Makanya salah paham melahirkan paham salah. Tetapi yang terakhir ini jelas-jelas penolakan sengaja. Ini wilayah membenci tanpa alasan. Pada hari ini kita akan membahas tema yang sesungguhnya sangat relevan. Bukan hanya di dalam konteks kehidupan antar iman, antar umat beragama di Indonesia, tetapi juga bagaimana kita kembali membaca teks kitab suci kita yang kita aplikasikan dalam konteks kemajemukan Indonesia. Dan itu seringkali kita gagal. Karena biasanya dilema agama-agama misi, khususnya kalau di Indonesia itu Islam dan Kristen, itu biasanya abai dengan masyarakat lokal. Nah, padahal keberlangsungan misi dakwah atau apa saja itu tidak bisa dilepaskan bagaimana dengan kepekaan kita membaca fakta kemajemukan bangsa ini. Negara kita ini eksis sampai hari ini karena kita arif mengelola kemajemukan. Dalam kemajemukan itu bukan berarti misi atau dakwah atau apa saja di setiap agama hilang, tidak. Selembut apapun dialog dibina di masyarakat plural, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam, sebagai orang Batak, sebagai orang Jawa. Itulah nilai dari kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Dan itu bukan sekedar seperti pluribus unumnya Amerika. Bukan sekedar problem multikultural, tapi juga sudah dipikirkan bagaimana kita beragama di tengah-tengah masyarakat multi agama. Dan baru-baru ini Kakawin Sutasoma itu dijadikan sebagai warisan internasional bersama wayang misalnya. Karena filosofinya yang dianggap mendahului zamannya. Kenapa mendahului zamannya? Bayangkan Bapak Ibu, abad 14-15 itu di negara-negara Timur Tengah misalnya itu masih perang salib. Tapi kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar seperti yang sekarang berbeda-beda tetapi satu, kita Batak, Jawa, Bali, berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa daerah, bukannya itu. Berbeda-beda dalam agama. Bahkan beda-beda dalam konteks menghadap ancaman hegemoni agama tertentu terhadap agama yang lain. Pengalaman sejarah bangsa yang sangat panjang itu kalau Anda bisa melihat ya, Ibu Pertiwi Indonesia yang kita cintai ini juga ramah dengan semua orang, termasuk agama-agama yang nakal itu. Semua disambut, tapi sesungguhnya orang-orang luar itu kadang-kadang tidak tahu diri. Bayangkan ya, Hindu dan Buddha itu di India itu konflik, di Indonesia jadi damai. Jangan dibalik, di luar konflik sekarang di Indonesia di luar damai, di Indonesia malah sekarang jadi konflik. Karena dengan 250 juta penduduk kita itu dijadikan rebutan demografi untuk mendukung satu kekuatan politik. Abad kelima kurang lebih ya, itu menurut tradisi Sunda ada naskah namanya Siska Kanda Ingkarsian.
Itu ditulis karena kearifan orang Sunda yang mengatakan bahwa kita punya hierarki ketaatan loh. Ketaatan kita kepada pemimpin itu diukur dari ketaatan kita kepada Tuhan. Itu diungkapkan dalam bahasa Sunda kuno. Kalau sekarang itu seperti Stephen teori dalam ilmu hukum itu. Jadi undang-undang atau peraturan yang lebih rendah itu tunduk pada yang lebih tinggi dan seterusnya. Tapi menarik sekali di situ dikatakan seperti ketaatan mangku bumi di ratu, mangku bumi bakti di ratu, seperti perdana menteri taat di bawah raja, ratu bakti di dewata, raja berbakti pada agama, pada dewata itu kan asalnya dari bahasa Sanskerta. Div itu artinya cahaya. Deva itu artinya ya seperti sembahan atau yang diagungkan. Ista itu satu-satunya. Jadi kalau dewa itu jamak, kalau dewata itu tunggal. Makanya dalam Alkitab bahasa Batak diterjemahkan debata untuk kata Elohim. Debata mula jadi nabolon. Kata orang Batak itu pencipta langit dan bumi. Itu satu akar dengan kata dewata dalam bahasa Sanskrit. Bahkan seakar dengan kata Latin deus, deo, bahasa Yunani theos. Karena itu sama-sama dari Indo-Jerman. Bahasa itu berkembang dari ras India kuno Persia yang sekarang jadi Iran itu menyebar di seluruh barat dan ke timur. Ke timurnya lewat bahasa Sanskerta, lalu masuk ke dalam bahasa Nusantara, Sunda, Bali, Jawa kuno. Nah itu kita memiliki akar yang sangat kuat dari sudut pandang sejarah. Lalu mestinya kalau ista dewa itu kan dewa yang satu-satunya itu Tuhan kan. Tapi masalahnya Tuhan menurut siapa dulu kan? Bagi orang Hindu namanya Brahman atau Sang Hyang Widi. Bagi orang Buddha berbeda lagi. Bukan konsep Tuhan pribadi, tapi Tuhan dalam makna the supreme being. Yang itu entah apa. Itu kan bukan ateisme, bukan teisme, tapi non-teisme. Itu kalau agama Buddha. Lalu Kristen, Islam, monoteisme. Ya kan? Tapi yang paling tinggi bagi Islam kan belum tentu cocok dengan Kristen. Ya toh? Makanya di atas komitmen kita masing-masing pada agama kita, kita harus komitmen pada prinsip ketuhanan yang bukan identik dengan satu agama, tapi menaungi semua agama-agama sebagai prinsip kebangsaan bersama. Itulah yang disebut yang. Maka dewata bakti diyang. Komitmenmu kepada agamamu masing-masing itu menemukan batas ketika orang lain yang berbeda denganmu juga punya komitmen pada agamanya masing-masing. Makanya dewata bakti diyang. Yang itulah yang artinya Tuhan, tapi Tuhan dalam konsep bukan agama tertentu, tapi setiap agama, kata Bung Karno, hendaknya dia bertuhan. Bertuhan secara kebudayaan. Bertuhan bukan memaksakan agama kita kepada orang lain, tapi bertuhan menurut prinsip yang dianut masing-masing. Dan itu bukan saling mencampuri, bukan mencampurkan agama satu dengan yang lain, bukan sinkretisme, tetapi juga bukan eksklusivisme, tapi inklusif di tengah-tengah. Itu naskah Sunda. Bayangkan itu abad ke-5 sampai kira-kira abad ke-8. Siska Kanda Ingkarsian. Maka kata yang itulah yang menjadi kata sembahyang. Kalau orang Jawa menyebut wong itu bahasa Jawa biasa, orang Romo Inggilnya tiang. Tiang itu titahingjang. Artinya makhluknya Tuhan. Orang Bali menyebut saya titiang. Artinya ciptaannya Tuhan. Kalau orang Israel punya Gunung Sion
dia punya gunung yang anggap suci. Orang Jawa juga punya Dieng. Adi itu tinggi, yang jadi Tuhan yang maha tinggi. Itulah sebabnya naskah India kira-kira tahun 150 Masehi yang dikutip oleh Profesor Muhammad Yamin, ketinggian atau kemahakuasaan Tuhan itu entah apapun agamanya, dia disebut sebagai Parwata Raja, raja yang tinggi. Dan Parwata itu nama juga untuk gunung, simbol dari kemahatinggian Tuhan. Maka ketika Rama kehilangan istrinya, diculik oleh Rahwana, ini kisah sastra, jangan dipercaya sungguh-sungguh secara historis, tapi intinya pada tahun 150 sebelum Masehi, orang India sudah mengenal tanah Nusantara. Bahkan sudah memuja Nusantara ini. Dikatakan Yatna Wanto Zawatwipam. Jelajahilah ke Pulau Jawa. Saptarajo Pasubitam. 7 kerajaan atau 7 wilayah. Kerajaan Raju itu raja yang jadi bahasa kita. Pasubitam sebagai hiasan. 7 wilayah kerajaan itu Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Swarna Dwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas atau Swarna Bumi. Lalu Barhina Dwipa, Pulau Borneo, Kalimantan. Sangka Dwipa, Celebes, Sulawesi. Sangat Dwipa, Nusa Tenggara selain Bali. Bali Dwipa, sudah ada 6 kan? Lalu tambahan yang 1 itu disebutkan Jawa Dwipa Matikramnya Sisru nama Parwata. Di sebelah paling jauh dilihat dari Pulau Jawa, ada suatu wilayah yang punya gunung bersalju. Itu Jayawijaya. Jadi 7 wilayah kerajaan. Abad pertama Masehi ini dikatakan. Karena itu ketika Anda membaca tulisan Herodotus tahun 430 sebelum Masehi, sudah dikenal negeri yang namanya Krisegin, yaitu Pulau Emas. Itulah yang disebut Ofir dalam Alkitab. Jadi kita ini kalau ngomong tentang sejarah, kita ini punya balungan-balungan tua sebetulnya. Tapi sayangnya kita tidak sadar, bangsa kita ini menyerahkan kedaulatannya kepada orang-orang lain yang tidak mencintai negeri ini. Karena itu munculnya ekstremisme agama, munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme, itu menodai kemajemukan kita. Agama boleh datang ke Indonesia, tapi harus tahu unggah-ungguh, harus tahu tata krama dalam kesantunan bergaul. Makanya kira-kira di abad ke-8 itu ada insiden-insiden kecil, tapi itu ternyata dampaknya luas. Kapan itu terjadi? Misalnya ketika Rakai Panangkaran pindah agama, dia dari seorang Hindu menjadi Buddhis. Ini dekat Prambanan kan kita sekarang. Rakai Panangkaran itu pindah agama. Pindah agama itu hak asasi. Tapi kalau dia seorang raja, pemindahan identitas ini ditarik ke ranah publik. Lalu yang Hindu nggak diurus. Karena agamanya sendiri yang diurus. Borobudur berdiri sebagai simbol kemegahan dari Buddhisme. Hindu terpinggirkan. Sampai akhirnya muncullah ketika Pramudya Wardani menikah dengan Rakai Pikatan, suaminya beragama Hindu, lalu dibangun Candi Prambanan. Butuh waktu untuk orang mengelola kemajemukan hanya karena pilihan pribadi yang itu membawa dampak begitu. Puncak dari prestasi kebangsaan inilah Tantular menulis Kakawin Purusada Santa, yang dikenal juga Kakawin Sutasoma. Di situ dikatakan Ruanika Datu Winuwus Wara
Buddha Wiswa beniki ring apan kena parwanosen. Siwa dan Buddha, agama Hindu dan Buddha itu memang berbeda. Bagaimana mau disama-samakan? Bagaimana mau dilihat secara sekilas? Mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal. Sebenarnya deism of jina, jadi esensi dari jina dan substansi dari siwa, itu masing-masing juga memiliki klaim sendiri sebagai kebenaran. Yang satu, makanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu menurut para penganutnya masing-masing. Tunggal itu semua tujuannya menghadap Tuhan yang satu. Soal sampai atau tidak itu kan urusan lain. Benar apa tidak toh? Lalu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, tanhana dharma mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran itu hanya satu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini wilayah dialog. Nah sekarang, saudara-saudara, kita mesti melihat dari konteks iman Kristen. Kita suka sekali kalau membaca ayat-ayat perbedaan, ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak melihat ada ayat-ayat lain yang sangat inklusif. Coba kita baca di dalam Injil Markus pasal 9. Itu berbicara tentang ketika Yohanes datang kepada Yesus memberikan tahu ada orang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ayat 38 sampai dengan 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya." Tidak seorang pun bisa berbuat mujizat termasuk mengusir setan atas namaku, kata Yesus, sekaligus mengumpat aku. Jadi bagaimana seorang bisa berbuat mujizat dan Yesus atau Tuhan itu mengabulkan? Berarti kan ada iman dalam dirinya kan? Meskipun iman itu secara rumusan tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli, atau tidak cocok dengan pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Tapi kan ada iman. Iman yang belum terformulasikan dengan benar. Tapi ada iman. Ada pengalaman seorang Jawa, karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah penguasa hidupnya. Lalu ada orang sakit atau kerasukan setan. Dia membaca tembang. Panapasku Nabi Isa luwe. Orang itu sembuh dari sakitnya. Loh, itu kan rumusannya keliru. Nah, itu Tuhan tidak lihat rumusan dulu. Tuhan lihat hati dulu kan. Karena apa? Kita membutuhkan rumusan iman itu untuk komunikasi kepada yang lain. Tetapi ada iman dulu. Maka kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Menguduskan berarti membuat dia bertakhta dalam hati kita melebihi yang lain-lain. Menguduskan itu kalau disebut amhakados, umat yang kudus, berarti umat yang dispesialkan di samping dibandingkan yang lain. Ini wilayah edukasi, ini wilayah evangelisasi, ini wilayah pekabaran kabar baik, bukan wilayah penghakiman. Pikirannya Yohanes kan pikiran konvensional. Dia kan bukan anggota kita. Dia bukan pengikut kita. Dia mengusir setan atas nama kita. Kira-kira pikiran Kristus. Apa hakmu membatasi aku? Apa hakmu membatasi karyaku?
Aku tidak hanya hadir di satu komunitas, karena dia adalah Gusti semesta. Dia hidup di mana saja dia mau. Tidak bisa kita batasi. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, Kristus memberikan etika sosialnya. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ojo golek musuh. Kata Lause, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan itu selalu kurang. Ya toh? Jadi artinya di dalam konteks bersaksi itu jangan mencari musuh. Jangan menekankan kita beda dengan dia. Karena itu tidak ada hubungan dengan dia. Terus bahasa dipersoalkan. Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus misalnya. Iya memang secara teologi memang berbeda. Tapi bahasa itu kan muncul karena produk budaya. Iya kan? Tapi Yesus tidak lahir di pohon kurma, Pak. Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu kan Isanya Al-Quran. Tapi kata Isa sudah muncul sebelum bahasa Arab Al-Quran. Kan begitu kan mestinya kan? Kita ini kadang-kadang orang Kristen itu terjebak pada simbol. Saya nonton YouTube. Abraham dalam Kristen dan Ibrahim dalam Islam. Terus kemudian saya suruh baca ini Alkitab bahasa Arab. Matius 1 ayat 1. Kitab Milati Yesus Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Nah ini Ibrahimnya Injil Matius. Tapi tidak ada di Injil Matius, Injil Matius bahasa Indonesia. Itu pun sejak tahun 1974. Itu kan terjemahan. Coba kau baca Alkitab terjemahan Leidecker yang dipakai oleh Thomas Matulesi Patimura. Ada Mazmur yang terbuka ketika dia melawan Belanda di sebuah gereja tua di Saparua. Itu tulisannya Isa Al-Masih. Makanya orang Ambon selain ngomong tuang Allah, tuang Isa. Tuang Isa itu Tuhan Isa artinya. Tapi tuang Isanya Patimura berbeda dengan Nabi Isanya Pak Habib Rizik, kan begitu kan? Kan tinggal didefinisikan bagaimana perbedaannya. Kita ini suka membangun tembok ketimbang membuat jembatan. Nah ini kadang-kadang kita tidak sadar. Maka sebenarnya kita berdebat hal yang tidak perlu. Pertanyaan yang sama ini ditanyakan kepada saya berkali-kali. Tapi di situ ada gereja Isa Al-Masih. Saya tahu itu pendeta dari gereja Isa Al-Masih. Dia dari kursi keberapa itu. Jadi Isa tidak sama dengan Yesus, Pak. Tuh saya bilang begini. Kamu pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau pilih gereja Isa Al-Masih. Ayo pilihan. Angel ini. Ya loh. Kalau kamu pilih, loh, Yesus atau Isa enggak, saya kan tanya, pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir apa pilih gereja Isa Al-Masih? Bingung toh? Karena satunya pakai Yesus Kristus tapi The Book of Mormon. Yesusnya pergi ke Amerika katanya, dan di situ ada nubuat tentang Columbus yang menemukan benua Amerika. Ayo pilih mana? Sementara gereja Al-Masih, imanmu sama dengan iman dia. Ya pilih gereja Al-Masih. Sudah, tidak usah saya lanjutkan lah. Wis ngerti dewe lah. Gitu? Artinya bedakan antara bahasa dengan muatan teologisnya. Belum lagi kalau saya bilang, ada loh Quran bahasa Ibrani. Bingung kan? Tadi kan saya bilang, Alkitab bahasa Arab. Ini Quran bahasa Ibrani. Sekarang ini Anda tidak perlu harus ke Israel untuk dapat Quran bahasa Ibrani. Anda buka di Google, tulis The Holy Quran in Hebrew, akan muncul di situ. Terus Anda mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahasa Ibraninya? Besem Elohim Harrahman Beharakum. Ayo sekarang. Elohimnya nggak sama. Nggak sama Elohimnya Quran dengan Elohimnya kitab suci kan? Terus Maliki Yaumidin. Melek Yom Hadin.
Malik itu kan melek bahasa Ibrani. Yaumidin Yom Hadin. Nah sekarang Yesus dalam Al-Quran bahasa Ibrani apa? Yesua. Pusing kepalanya kita kalau kita lihat. Ini kan era kesejagatan. Bagaimana kita mau memilah-milah? Yang penting itu isinya. Ya toh? Yang penting rasanya. Meskipun makan bakso di pinggir jalan, yang penting rasanya, Bung. Isinya itu bukan tampak luarnya. Tampak luarnya itu adalah alat kita untuk menyampaikan gagasan. Tapi isinya, maka kalau orang Jawa menyebut mikir, itu menggalih. Mikir yang sangat dalam itu menggalih. Kenapa? Karena galih itu yang paling dalam dari kayu itu loh. Ya toh kalau mikir biasa cak lontong mikir. Itu cak lontong, guyonan. Tapi kalau dipun galih rumiyin mas. Digalih itu bener-bener dalamnya kayu itu. Nah itu filosofi bahasa, saudara-saudara. Tapi perhatikan teks ini bandingkan. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Lalu Yesus mengatakan, kalau seorang memberikan kamu secangkir air, karena kamu pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Jadi itu wilayahnya Tuhan, bukan wilayah kita. Orang berbuat baik kita tidak tahu. Orang itu nanti bagaimana. Tapi yang jelas, perbuatan baik itu tidak mungkin muncul kalau bukan karena Tuhan. Tuhanlah satu-satunya aktor kebaikan itu. Kalau setan itu pura-pura baik. Yaitu meniru-niru yang baik. Tapi kalau Tuhan itu kebaikan yang sempurna. Itulah kemahabaikan Tuhan. Tapi kalau hanya seperti ini kan sepertinya kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Enggak, ini wilayah etika. Bukan wilayah iman kalau ini. Yesus mengatakan wilayah iman itu ada di orang itu, dalam hati orang. Kita nggak tahu orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Kenapa Yesus mengabulkan itu? Karena dia percaya dengan kuasanya Yesus. Iya kan? Tapi kenapa dia tidak jadi pengikut? Ya itu ada sebabnya. Atau mungkin dia tidak mendengar berita yang benar. Ini wilayah evangelisasi, ini wilayah edukasi. Bisa jadi ini wilayah salah paham. Kalau wilayah salah paham ya berarti harus diberi pemahaman yang benar kan? Bagaimana menjawab kesalahpahaman? Misalnya, ada seorang menolak menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena rumusan iman kita yang tidak clear. Ya, misalnya ditanya soal anak Allah. Tuhan kok beranak dan kita tidak bisa menjawab. Berarti penolakan orang ini bukan karena Kristus, tapi karena jawabanmu tidak memuaskan dia. Gereja kita ini kan semua produk konflik sebetulnya. Ketika datang ke Indonesia itu, kita mewarisi konflik. Protestan, kritik Katolik, sesama Protestan Wesleyan dengan Calvinis, Lutheran dengan Calvinis, kan gitu kan? Nah sementara orang Indonesia itu tidak butuh Calvin sebetulnya. Tidak butuh Luther gitu, dibutuhkan Kristus. Bukan dari mana kita berasal. Katakanlah Calvinis, Lutheran, Wesleyan, itu bilik kita masing-masing. Karena kita punya rumah, ada kamar-kamarnya. Tapi rumah besar ini, kita jarang jagongan di beranda. Makanya kalau tiba-tiba rumah kita terbakar, kita baru bingung. Inilah rumah bersama kita. Tapi dalam rumah besar itu ada Katolik, ada Ortodok, ada Pentakosta, ada Protestan dengan segala macamnya. Itu sebetulnya wilayah salah paham. Salah paham itu kan bisa dijelaskan. Saya tanya kepada seorang Katolik misalnya. Kenapa salib itu ada korpusnya? Korpus itu ada gambarnya itu loh. Gambar 3 dimensi. Sementara orang Protestan garis keras mengatakan itu patung Pak, tidak boleh. Terus saya tanya, lah itu kerubim apa bukan patung? Kenapa itu boleh di bait suci? Loh berarti yang nggak boleh itu bikin apa? Bukan patungnya yang nggak boleh, bikin patung yang menyerupai Tuhan.
Nah sekarang Yesus dibuat patungnya, sekalipun mungkin kebiasaan kita tidak sreg untuk membuat patung. Tapi jangan salah paham. Sebab apa? Yang dipatungkan dari Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu yang bisa digambar. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat. Melihat berarti boleh digambar dong. Tapi kenapa patung, Pak? Itu kalau di seni lukis itu cuma 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah gitu aja kita bingung. Terus kemudian, ini jadi yang benar yang mana, Pak? Saya tanya teman Katolik. Salib Katolik itu tidak selalu ada korpusnya, Pak. Jerusalem Cross itu kan salib Katolik itu. Tidak ada korpusnya. Terus saya bikin rumusan yang sederhana. Jadi terus gimana, Pak? Yang gini jangan dipersoalkan. Bisa aja nih podo-podo salah, podo-podo bener. Ini konteks Indonesia. Soal kemudian gerejamu di luar sana bertengkar, biar saja. Lama-lama kan habis sendiri. Begitu masuk ke sini, kita masuk wilayah damai. Inilah teologi in loco, teologi yang kontekstual. Saya gak jawabannya tenang aja, santai aja. Salib Katolik itu benar, Pak, benar itu karena salib itu masih ada orangnya. Itu dibuat hari Jumat Agung. Kalau salibnya non Katolik itu juga benar, tidak salah. Itu salib Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit, ya kan? Menjadi salah kalau gitu, salib yang ada korpusnya dipasang hari Minggu. Karena apa? Berarti kita masih percaya Yesus ada di tiang salib. Dan juga salah kalau hari Jumat tidak ada orangnya. Karena kan bisa-bisa bingung ini yang sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang di tengah. Ya kan? Apalagi tidak ada indrinya. Ini satu contoh wilayah yang kita warisi dari konflik dulu. Sekarang bagaimana kita orang-orang Kristen, apapun gerejanya, memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Lalu satu lagi, bagaimana dengan ayat lain, Pak? Misalnya contoh ini ya, kita bisa membaca misalnya di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 30. Ini kayaknya beda dengan Injil Markus pasal 9 ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ini di Matius pasal 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai-beraikan. Loh. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Ini konteksnya beda. Kenapa? Konteks yang pertama itu kan gini, di Matius pasal 12 ini. Yesus menyembuhkan orang kerasukan, setan. Beelzebul atau Baalzebul. Lalu orang melihat bukti kuasa Kristus ini benar-benar mengusir Baalzebul atau Beelzebul atau Beelzebub. Itu dewa Palestina kuno yang dikenal sebagai penguasa lalat itu sebetulnya. Di lambangnya itu apa? Lalat itu bahasa Jawanya apa itu? Laler kok disembah. Kira-kira seperti itu. Itu bangsa Palestina kuno, Filistin kuno. Lalu ketika Israel masuk ke situ, sisa-sisa penyembahan Beelzebub atau Beelzebul itu masih ada. Lalu Kristus mengusir roh Beelzebul ini dari seseorang. Orang Yahudi tahu, bahkan mereka orang beragama, baca Taurat dia tahu. Lalu dia mengusir setan dari setan sendiri. Lalu Yesus mengatakan, kalau sebuah kerajaan itu tidak satu terpecah-pecah, bagaimana dia bisa eksis? Lalu dalam konteks itu Yesus mengatakan, barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Ini wilayah pilihan. Orang tidak boleh abu-abu. Dalam hal ini, orang harus punya pemihaan. Karena ini wilayah benar dan salah. Milih setan, apa milih Tuhan kan itu kan?
ya kita milih Tuhan. Bahkan sudah dikasih bukti, dia tidak percaya, mencari alasan. Makanya yang pertama itu ada wilayah yang disebut wilayah salah paham. Wilayah salah paham itu obatnya mengedukasi. Ini wilayah edukasi, meluruskan kesalahpahaman. Yang kedua, paham salah itu dilawan. Kita tidak bisa membiarkan paham yang salah. Ya, paham yang salah itu jelas-jelas terang-terangan kan salah kan? Menolak terang-terangan. Yang paling parah lagi, salahnya paham ini, pahamnya salah ini pertama, karena dia memang tidak mengerti. Dia butuh penjelasan. Makanya salah paham melahirkan paham salah. Tetapi yang terakhir ini jelas-jelas penolakan sengaja. Ini wilayah membenci tanpa alasan. Kalau sudah begitu, pilihannya hanya dua. Kamu kalau berpihak aku, kamu sama. Kalau kamu tidak berpihak aku, kamu melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan, tidak berkumpul, tidak mengumpulkan, tidak mengintegrasikan bersama-sama dengan aku, kamu membuat cerai-berai, perpecahan. Ini wilayah pilihan. Nah, karena itu dalam konteks evangelisasi kita mesti memilah-milah. Saya suka sekali bercerita tentang Gandhi. Gandhi itu saat pemudanya, dia sangat terinspirasi oleh khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit itu kasih yang tidak pandang bulu. Mengasihi orang, melayani orang, memberi orang makanan, minuman, bukan karena dia seiman dengan kita, tapi karena persaudaraan, karena kamu manusia, saya manusia. Saya manusia lapar, kamu manusia juga lapar. Maka apa yang kamu rasakan lapar, itu saya rasakan lapar. Kasih universal ini, Yesus katakan Tuhan memberikan matahari baik untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Inilah kasih universal. Gandhi mengagumi itu mungkin di tengah-tengah situasi bangsanya. Kenapa ada eksploitasi satu bangsa terhadap bangsa yang lain? Lalu pemuda Gandhi itu mau masuk ke gereja. Kebetulan ini gerejanya orang bule. Lalu sebelum masuk dia di gereja itu, di depan pintu dia dicegah. Tuan mau kemana? Saya mau ke gereja ini, bukankah di tempat ini nama Kristus diberitakan? Betul Tuan, tapi sorry. Ini gereja untuk orang kulit putih. Sementara kulitmu hitam. Tempatmu bukan di sini. Ada sendiri di sana untuk orang kulit hitam. Gandhi begitu kagetnya. Karena apa yang dia baca di Perjanjian Baru sungguh berbeda dengan sikap orang-orang bule ini. Lalu dia mengatakan, aku menerima Kristus. Aku beriman kepada Kristusmu. I believe in your Christ, but reject your Christianity. Sejak saat itu, dia tidak pernah ke gereja lagi. Tapi seumur hidupnya, dia ingin mengaplikasikan ayat Injil itu dalam praksis kerja nyata. Maka dia sering mengejek kaum penginjil. Kamu susah payah bercerita tentang kasih Yesus. Tetapi saya sudah berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan orang India. Bahkan Gandhi tidak pernah mau membenci siapapun. Filosofinya dinamakan ahimsa. Tidak mau kekerasan, bukan anti kekerasan. Kalau anti berarti ada perasaan gak suka, ada benci, bahkan rasa benci pun dia tidak ada. Dia menolak kekerasan karena dia membaca sabda Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini wilayah edukasi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak selamat? Saya tidak berani. Saya tahu keselamatan itu ada di mana. Tapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan itu tidak hadir di mana.
Inilah yang seharusnya kita usahakan dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk. Karena apa? Kita orang-orang Kristen terpersekusi oleh gerakan-gerakan garis keras. Tapi kadang-kadang perkataan kita ini menjadi kekerasan verbal untuk menghakimi orang lain. Itu bentuk kekerasan juga. Karena itu Alkitab katakan, setelah kuduslah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan respek, dan dengan hati nurani yang murni. Lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Supaya setiap orang yang membenci kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, malu sendiri karena fitnahan mereka itu. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia? Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Berikut ini 10 alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang layak dipercaya dan diikuti. 1. Wahyu ilahi. Para teologi pada umumnya membagi wahyu Allah menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari sorga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada dua wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, Yohanes 1 ayat 1-3, 14,18, 14 ayat 7-11, 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab firman Allah yang tertulis kita dapat mengenal Allah dengan benar, karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Inspirasi Alkitab. Charles C. Ryrie mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan. Penting untuk mengetahui bahwa kata pewahyuan berbeda dengan kata pengilhaman dan ilumimasi. Dalam pengertian teknis teologis, kata pewahyuan atau penyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab-kitab Alkitab. Pengilhaman menunjuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis pihak manusia dalam kontrol Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi. Sedangkan iluminasi atau penerangan menunjuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. 3. Keotentikan Alkitab. Otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. 4. Klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar. Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. 1 Korintus 2 ayat 14.
Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain, 2 Petrus 3 ayat 16. 5. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahannya. Infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat Perjanjian Baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. 6. Keharmonisan Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu ditulis dalam zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab tidak bertentangan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisan. 7. Kredibilitas Alkitab. Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi, infabilitas, kanonitas dan keharmonisan Alkitab. 8. Kanonitas Alkitab. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi maupun filologi. Kitab yang tidak lulus kanon disebut apokrifa. 9. Relevansi dan kecukupan Alkitab. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya lebih dari 1600 tahun. Walaupun begitu Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan, penyataan, lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. 10. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat, demikian kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misal, Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18-20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah, misalnya, 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya, 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pewahyuan dan inspirasi Alkitab. Orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Pengantar tentang proses penulisan Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB.
Keduanya ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Penulis-penulis ini sering disebut sebagai saksi utama yang berperan dalam menyampaikan wahyu Allah melalui pengalaman, peristiwa historis, dan inspirasi ilahi. Konsep saksi dalam teologi Kristen mengacu pada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikan karya Allah dan mencatatnya untuk generasi mendatang. 2. Inspirasi ilahi sebagai asas penulisan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dipilih Allah, tetapi mereka menulis dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah sendiri dianggap sebagai saksi utama dalam penulisan Alkitab. 3. Musa sebagai saksi utama dalam penulisan Taurat. Perjanjian Lama diawali dengan kitab Taurat atau Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang secara tradisional diyakini ditulis oleh Musa. Musa adalah saksi utama dalam peristiwa penting seperti penciptaan, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Eksodus, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun. Musa menulis berdasarkan pengalaman langsung dengan Allah, termasuk momen ketika ia menerima 10 perintah Allah. 4. Para nabi sebagai saksi dalam penulisan kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama juga mencakup kitab-kitab nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi kecil Hosea, Yul, Amos, dan lain-lain. Para nabi ini dianggap saksi utama karena mereka menerima pesan Allah melalui penglihatan, mimpi, atau langsung dalam percakapan dengan Allah. Contohnya, Yesaya menyaksikan kemuliaan Allah dalam penglihatannya di Bait Suci, Yesaya 6:1-8, sementara Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem. 5. Raja Daud dan Salomo sebagai penulis dan saksi historis. Daud dan Salomo memainkan peran penting dalam penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Daud dipercaya menulis sebagian besar mazmur, yang berisi doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Sebagai seorang raja, Daud menjadi saksi hidup atas pemeliharaan Allah dalam peperangan dan masa damai. Salomo, putranya, menulis kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Salomo adalah saksi kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 6. Ezra dan Nehemia sebagai saksi pada masa pasca pembuangan. Ezra, seorang ahli Taurat, menjadi saksi dalam proses pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Ezra menulis kitab Ezra dan dipercaya terlibat dalam penyusunan ulang kitab Taurat. Nehemia, sebagai seorang pemimpin, menyaksikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan mereformasi bangsa Israel secara rohani. Keduanya mengabadikan pengalaman historis ini dalam tulisan mereka. 7. Penulisan kitab sejarah, Yosua hingga Ester. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan Ester ditulis oleh penulis yang kemungkinan besar menyaksikan langsung atau mendasarkan pada catatan sejarah yang terpercaya. Mereka mencatat bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel dalam penaklukan Kanaan, periode Hakim-Hakim, masa kerajaan, hingga pembuangan ke Babel dan pemulihan. 8. Kehadiran Allah sebagai saksi dalam Perjanjian Lama. Selain manusia, kehadiran Allah sendiri menjadi saksi dalam Perjanjian Lama. Allah sering berbicara melalui perantara seperti malaikat Tuhan atau dalam wujud fenomena alam seperti semak yang terbakar Keluaran 3 ayat 2, dan tiang awan dan api Keluaran 13 ayat 21-22. 9. Yesus Kristus sebagai saksi utama dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah pusat pewahyuan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yesus adalah saksi utama dari kebenaran Allah karena ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14.
Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menyatakan karya penyelamatan Allah. 10. Para Rasul sebagai saksi mata kehidupan Yesus. Para Rasul, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi langsung atas pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mukjizat, pengajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tulisan-tulisan mereka, seperti Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru, merupakan kesaksian yang otentik. 11. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil. Keempat Injil memberikan catatan khusus tentang kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah saksi mata langsung, sementara Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus, dan Lukas menyusun Injil berdasarkan penelitian mendalam dan wawancara dengan saksi mata. Lukas 1 ayat 1-4. 12. Paulus sebagai saksi utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memainkan peran penting dalam penulisan sebagian besar surat-surat di Perjanjian Baru, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain. Paulus adalah saksi langsung penampakan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9. Ia menjadi saksi tentang anugerah Allah yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. 13. Yakobus dan Yudas sebagai saksi keluarga Yesus. Yakobus dan Yudas, saudara Yesus secara jasmani, menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus dan surat Yudas. Mereka menjadi saksi akan perubahan hidup mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. 14. Petrus sebagai pemimpin para rasul dan penulis surat. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, di mana ia menegaskan tentang penderitaan Kristus dan harapan dalam penganiayaan. Petrus adalah saksi kunci dalam peristiwa transfigurasi dan kebangkitan Yesus. 15. Yohanes sebagai saksi kebenaran ilahi. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Ia menyaksikan kehidupan Yesus dan menerima penglihatan akhir zaman di Pulau Patmos. 16. Kitab Wahyu sebagai kesaksian akhir. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan yang ia terima langsung dari Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi tentang rencana akhir zaman dan kemenangan Kristus. 17. Roh Kudus sebagai saksi dalam seluruh penulisan Alkitab. Roh Kudus berperan sebagai saksi yang menginspirasi para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 18. Peran tradisi lisan dan penyalinan teks. Banyak kesaksian dalam Alkitab dimulai dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. 19. Kesaksian arkeologi dan manuskrip kuno. Penemuan seperti gulungan laut mati dan manuskrip kuno lainnya membuktikan keaslian dan konsistensi Alkitab dari waktu ke waktu. 20. Kesimpulan, para saksi utama dalam penulisan Alkitab mencakup Allah sendiri, nabi-nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh kunci seperti Musa, Daud, Paulus, dan Yohanes. Mereka mencatat pengalaman ilahi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menghasilkan Alkitab yang menjadi firman Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut beberapa tips untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pilihlah bagian Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Berdoa untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan pemahaman dan hikmat dalam menerapkan firman-Nya. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda mengingat dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. 4. Bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan.
Diskusikan dan bagikan pengalaman dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan firman Tuhan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Jangan takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam menerapkan firman Tuhan. 6. Mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan Anda. 7. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu dan membimbing Anda. Kiranya ulasan ini menambah wawasan kita mengenai firman Allah dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth